Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Setiawan. Kali ini kita akan mereview salah satu Linux yang jika Anda lihat ini tampilannya sudah terlihat cantik atau menarik dari awalnya. Inilah Feren OS. Feren OS yang kita review kali ini adalah Feren OS latest snapshot, dirilis bulan November kemarin. Ini November 2020. Dan Feren OS ini menggunakan basis Ubuntu 20.04 untuk internalnya, kemudian menggunakan KDE Plasma versi 5.1.9 sebagai desktop environment-nya. Dan tentu saja karena ini menggunakan basis Ubuntu dan KDE, berarti Anda akan mendapatkan dua kelebihan, yaitu basis yang solid dan tampilan yang mudah untuk dikustomisasi. Baik, jika Anda ingin mendownload Feren OS, Anda bisa mendownloadnya di halaman utamanya di ferenos.weebly.com ya, di sini. Kemudian untuk file ISO-nya bisa Anda peroleh juga di sini. Untuk ukuran installernya 2,4 GB ya, dan karena ini menggunakan basis KDE, tentu saja Anda juga perlu menyiapkan hardware yang punya kemampuan yang sedikit lebih besar. Kemudian kita tengok dari sisi popularitasnya. Terus terang, sebelum saya mereview Feren OS ini, saya belum pernah mendengar Feren OS. Ini termasuk Linux yang bukan Linux zaman dulu kala. Jadi kali ini saya jadi belajar banyak setelah mereview Linux dan berkenalan dengan Linux yang baru. Feren OS dibuat atau dikembangkan oleh tim dari Amerika. Kemudian sebelum versi yang bulan November 2020 ini, mereka menggunakan basis Linux Mint dan tampilan Cinnamon. Tapi setelah rilis yang bulan November 2020 ini, mereka menggunakan basis Ubuntu dan desktop environment KDE. Kemudian di sini untuk installernya, meskipun menggunakan basis Ubuntu, installer yang digunakan adalah Calamares, yang berarti mirip dengan installer yang ada di keluarga Manjaro. Jadi jika Anda sudah pernah install Manjaro sebelumnya, tentu Anda tidak akan mendapati masalah, dan Calamaresnya juga sama. Lalu untuk yang sedikit berbeda di sini, browser yang dibawa bukan Firefox seperti kebanyakan Linux pada umumnya, tapi Vivaldi. Akan tetapi untuk masalah browser nanti kita tengok lebih lanjut di masalah aplikasi bawaan. Kemudian di sini bisa dijelaskan bahwa sebelum versi yang November mereka memang menggunakan Cinnamon, baru kemudian beralih ke KDE. Lalu Office Suite-nya harusnya sudah menyediakan LibreOffice. Nanti kita tengok. Dan dengan ukuran 2,4 GB ini berarti ukurannya masih lebih kecil daripada Ubuntu 2010 yang sekitar 2,7 GB. Dan secara penggunaan memori tanpa menjalankan aplikasi apapun, dengan menggunakan tools NeoFlash yang saya install secara terpisah, tadi di sini memori yang digunakan sekitar 1,2 GB, dan dengan menjalankan focus screen ini kemudian dicek memorinya lagi, memori yang digunakan 1,5 GB. Dan tentu saja Anda bisa melihat karena ini adalah KDE Plasma, tentu rekomendasinya adalah Anda memiliki RAM paling tidak 4 GB. Lalu di sini juga bisa kita lihat kernelnya kernel 5.4, yang berarti kalau saya tidak salah dia adalah kernel yang ada di Ubuntu 20.04. Busnya 5017, DE desktop environment-nya Plasma, window manager Gwin. Nah, seperti itu. Kemudian kita cek dari sisi aplikasi bawaannya. Yang pertama, untuk all application ini terlihat minimalis. Di bagian grafik saja langsung di sini ada Krita yang biasa kita gunakan untuk menggambar juga. Jadi jika Anda masih menggunakan Paint di Microsoft Windows misalnya, kemudian beralih di Linux, ada banyak alternatif gratisan tanpa Anda harus menggunakan Windows. Salah satunya LibreOffice Draw dan Krita, selain Inkscape juga tentunya. Dan di sini kalau Anda creative people tentu saja akan mengapresiasi keberadaan tools bawaan grafis semacam ini. Nah, di sini juga ada LibreOffice Draw karena sudah ada LibreOffice. Kemudian ada Okular untuk menampilkan dokumen dan foto untuk menampilkan foto tentunya. Nah, di sini untuk bagian internet ada Giri untuk email client, Remina untuk remote desktop, dan karena basis KDE di sini ada KDE Connect ya untuk pairing ke
perangkat smartphone. Lalu di sini juga browser tadi sudah dijelaskan bawaannya Vivaldi, akan tetapi jika Anda tidak selera dengan Vivaldi, saya sendiri tidak terlalu suka dengan Vivaldi. Di sini sudah ada tools bawaan untuk menginstal browser kesukaan kita, mulai dari Google Chrome, Chromium, Microsoft Edge, coming soon tapi Mozilla Firefox, Brave, Opera, Waterfox, ini saya juga baru dengar, Falcon, GNOME Web. Ya, jadi tinggal sekali klik maka Anda akan mendapatkan browser sesuai dengan selera dan kebutuhan Anda. Kemudian di bagian multimedia di sini ada JIS untuk merekam menggunakan kamera depan, mau ngambil foto webcam atau untuk merekam dari kamera depan. Lalu focus screen di sini saya install secara terpisah untuk kebutuhan review Linux ini. Jadi yang ada hanya JIS dan VLC. Dan bisa Anda pastikan jika ada VLC berarti audio dan video di Feren OS ini sudah bisa di-play dengan baik dan sudah saya uji coba, kualitas audio videonya bisa bagus, berjalan dengan lancar. Kemudian untuk Office di sini karena menggunakan LibreOffice, kita cek saja versinya versi berapa. Saya sih berharapnya versi yang terbaru karena akan asik rasanya menggunakan Linux dengan tampilan yang bagus ini ditemani dengan versi LibreOffice yang terbaru. Ya, prosesnya agak lama, tergantung berapa kali menjalankannya. Kalau pertama kali mungkin agak lama. Ya, di sini oke, kita lihat di bagian help. Ya, ternyata sudah LibreOffice yang baru versi 7. Ini tentu saja akan menawarkan fungsionalitas yang lebih baik, kemudian perbaikan sistem internal yang lebih baik daripada versi sebelumnya, seharusnya begitu. Baik, kemudian selain Office, kemudian di ScienceMath ini juga ada LibreOffice Math. Ya, standar bawaannya LibreOffice satu paket. Jika Anda ingin menuliskan rumus-rumus matematika, ya tentu saja akan dipermudah dengan tools ini. Meskipun kalau saya pribadi saya akan lebih suka menginstal WPS Office juga karena di sana sudah ada fitur equation standar. Kemudian di bagian setting di sini bisa kita temukan ada beberapa tools. Boot repair saya kira cukup standar di beberapa Linux. Kemudian ada 2 GUI, graphical user interface, untuk menambahkan aplikasi GUI untuk menambahkan aplikasi baru. Yang pertama ada Store, yang kedua ada Synaptic bawaannya Ubuntu. Lalu ada theme color dan ini ada Wacom, ada dukungan Wacom juga. Kita tengok dari sisi store-nya dulu. Ini adalah aplikasi untuk menambahkan aplikasi baru, software untuk menambahkan aplikasi baru. Bawaannya Feren OS. Ya, bisa Anda klik kemudian download, tentu saja dengan koneksi internet yang tersedia gitu. Lalu karena ini menggunakan basis Ubuntu, mereka masih mengikut sertakan Synaptic Package Manager yang ya bisa Anda gunakan juga. Selain tentu saja karena ini menggunakan basis Ubuntu, cara menambahkan aplikasi tentu saja dengan perintah sudo apt install nama aplikasinya. Ya, seperti itu. Kemudian di bagian sini masih adakah yang menarik? Saya kira standar saja. Untuk tour ini yang pertama kali menyambut Anda saat baru menjalankan Feren OS. Di sini saya jalankan secara live USB. Ya, di sini ada panduan start installing. Kemudian masih ada beberapa kodek yang belum terinstall, tapi mereka sudah menyiapkan panduannya untuk menginstal restricted codec, bisa tinggal klik saja. Lalu ini adalah bagian yang paling menarik dari Feren OS. Jika Anda pernah menonton video saya Baji, Ubuntu Baji 2010 itu, Anda akan melihat bahwa Ubuntu Baji menawarkan kustomisasi layout dalam sekali klik, tapi dengan menggunakan Baji desktop. Nah, ini seperti Ubuntu Baji tapi dalam balutan desktop environment KDE. Nah, sekarang kita cek saja. Ini masih ya ada theme mode accent color. Oke, kita cek di bagian desktop layout. Ini karena Feren OS menampilkan beberapa pilihan. Jika kita pilih yang Breeze, maka tampilannya akan seperti KDE umumnya, seperti Manjaro
X yang saya review. Kemudian jika kita klik Cupertino kemudian apply, tampilan akan terreset dan Anda bisa melihat bahwa posisi close, minimize, dan restore ini ada di posisi kiri atas. Kemudian panel berubah menjadi dock ya, meskipun tidak sepenuhnya mirip macOS, tentu Anda harus melakukan modifikasi icon dan ukurannya, tapi secara layouting ini sudah berubah menjadi ala-ala macOS. Kemudian familiar, jika kita apply maka ini akan seperti tampilannya siapa ya, Anda bisa langsung menebaknya, familiar. Oke, dengan susunan menu seperti ini Anda sudah bisa menebaknya. Kemudian yang tadi kita lihat Feren OS default ini mirip seperti yang ada di Deepin sebenarnya, akan tetapi di bagian atas ada kalender yang modenya agak unik ya, karena hanya seperti ini, seperti poni yang ada di smartphone beberapa tahun silam, tapi ketika kita maximize aplikasi dia tersembunyi. Lalu jika kita pilih yang Redmond, ini juga model tampilan yang Anda kenal ya, dengan mode seperti ini. Lalu untuk tablet mode ini prinsipnya sama seperti Feren OS default. Ya, dengan sedikit perbedaan layout tentunya, karena ya untuk memaksimalkan penggunaan touch atau mode tablet. Lalu di sini juga ada tampilan ala Ubuntu Unity. Jika Anda masih terngiang-ngiang dengan Ubuntu Unity, masih menyukai model layouting seperti ini, maka Anda bisa mengapresiasi keberadaan model tampilan Ubuntu Unity. Baik, kita kembalikan ke OS variant defaultnya. Dari sisi tampilan, model layouting sangat dipermudah. Sekarang jika kita lihat dari sisi colornya, ternyata di sini juga ada banyak opsi yang bisa kita dapatkan. Ada Feren Orange, Feren Grey, dan teman-temannya. Lalu untuk icon kita coba lihat di sini ada Inspire dan Inspire Dark. Ya, ikonnya berubah meskipun mungkin hampir sama sih, tinggal masalah light and darknya ya. Lalu di global theme, nah ini kita coba tes, misalnya saya pilih Feren Cyan Dark, apakah tampilannya ya, model tampilannya berubah dengan aksen warna yang berbeda sesuai dengan pilihan warna kita. Misalnya pink, nah ini kan hijau cyan, kita pilih yang Feren pink, maka di aksen-aksen yang ada di layar ini berubah menjadi pink. Ya, jadi seperti itu secara kustomisasi luar biasa tentunya buat Anda yang ingin memiliki Linux yang punya kustomisasi bagus. Di sini KDE Plasma-nya 519, bukan KDE Plasma terbaru memang, tapi ini bisa saya katakan KDE yang stabil. Indikatornya seperti apa? Saya selalu menggunakan tools focus screen untuk rekaman, dan jika KDE-nya ini belum 519 atau 520, terkadang ketika rekaman kemudian menjalankan ini start menu yang ganti-ganti halaman, ada flick di tampilannya, itu kalau yang versi tidak stabil. Tapi saat saya menguji coba Feren OS ini, ternyata saya tidak perlu melakukan setting tambahan untuk mengatasi flick itu. Masalah grafis yang tidak stabil saat rekaman tidak terjadi di Feren OS 2020/11 ini. Jadi sampai di sini apa kelebihan yang dimiliki oleh Feren OS? Yang pertama tentu saja dia menggunakan basis Ubuntu, sehingga secara basis Linux-nya ini adalah Linux yang memiliki dukungan banyak, softwarenya juga termasuk baru. Kemudian dari sisi desktop environment dia menggunakan KDE Plasma, tentu saja punya opsi kustomisasi yang luar biasa fleksibel. Termasuk di sini bagusnya adalah dia menyertakan wallpaper yang tidak hanya bawaan KDE standar, tapi sudah
ditambahi dengan wallpaper yang memang bagus ya, jadi opsi customisasinya bisa lebih maksimal. Kemudian tidak hanya membawa customisasi dari KDE saja, mereka menawarkan desktop layout yang sangat memudahkan kita untuk berganti tampilan sesuai dengan selera kita. Dan dengan cara seperti ini, satu klik saja layout akan berubah ya, dan semuanya akan terreset termasuk wallpaper yang baru saja saya set. Jadi langsung di reset total, sehingga itu sangat memudahkan. Kalau Anda melihat di sini ada mic yang banyak, ya ini karena faktor reset, jadi GUI-nya mungkin ada sedikit masalah, tapi ini bukan hal berarti, ini kan hanya akan muncul saat rekaman saja dan Anda berganti-ganti tampilan. Lalu dari sisi hardware seperti apa? Untuk WiFi tidak ada masalah. Di sini bisa terkoneksi dengan smartphone saya, tethering. Kemudian untuk audio video juga tidak ada masalah, dan kalaupun Anda menjumpai masalah di hardware Anda, harusnya tidak perlu khawatir karena ini basisnya Ubuntu, jadi tinggal cari saja sesuai dengan merek laptop Anda, cari dengan kata kunci Ubuntu, harusnya bisa ketemu. Lalu kekurangannya seperti apa? Kekurangan yang pertama tadi ini, tapi hanya masalah pada saat rekaman saja ya, tapi itu bukan menjadi kekurangan untuk Anda, hanya sedikit kurang refresh saja. Lalu di Linux yang menggunakan basis Ubuntu 20.04 itu ternyata tidak ada tools ping. Jadi jika Anda menggunakan ping google.com untuk mengecek koneksi Anda tidak akan menemukan tools ping terinstall. Untuk pengguna biasa ini tidak menjadi persoalan yang tidak pernah ngecek koneksi internet atau malah mungkin baru tahu tentang ping. Tapi untuk Anda yang ingin ngecek koneksi internet, tentu saja agak lucu rasanya sebuah Linux tidak punya ping. Tapi ini juga bisa diakali dengan perintah seperti ini kalau tidak salah ya. Jadi dengan sudo apt install aputils ping, kemudian ya pingnya sudah bisa untuk mengecek koneksi internet. Jadi seperti itu saja sebenarnya. Apakah ini kekurangan? Tentu tidak bisa jadi kekurangan untuk Feren OS karena ini ada kendala tidak adanya ping ini muncul dari basis Ubuntu-nya, tapi dengan satu baris script perintah seperti ini juga masalah sudah teratasi. Jadi kesimpulannya, Linux ini untuk siapa? Yang pertama, jika Anda masih setia dengan basis Ubuntu, sudah familiar dengan basis Ubuntu, kemudian Anda penyuka KDE, yang ketiga Anda sering melakukan customisasi atau Anda suka customisasi tapi tidak mau ribet, maka Feren OS ini cocok untuk Anda. Akan tetapi perlu Anda perhatikan bahwa ukuran spesifikasi yang dibutuhkan oleh Linux ini juga relatif tidak ringan, tidak seperti MX Linux yang versi XFCE yang bisa ringan sekali. Karena ini basisnya KDE, tentu saja rekomendasi untuk Anda adalah RAM-nya 4GB. Baik, begitu saja review singkat saya tentang Feren OS 20.20.11 November 2020. Silakan Anda tinggalkan komentar apakah Anda suka Linux ini atau membandingkan Linux ini dengan Linux yang lain, atau mungkin Anda pernah menggunakan yang versi sebelum ini, perbedaannya seperti apa. Silakan tinggalkan saja di kolom komentar. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Saya cukupkan video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.